Taman Eden digambarkan sebagai tempat yang penuh kedamaian. Manusia hidup dekat dengan Tuhan. Ciptaan berada dalam keadaan yang harmonis. Segala sesuatu tampak berjalan dengan baik. Namun kisah ini tidak berhenti di sana. Kitab Kejadian kemudian memperkenalkan sebuah tokoh baru dalam cerita. Tokoh itu adalah ular. Alkitab menggambarkan ular ini dengan satu sifat yang sangat menonjol. Ia disebut sebagai makhluk yang paling licik di antara semua binatang yang diciptakan Tuhan. Kehadirannya segera mengubah suasana cerita. Sebelumnya kita melihat taman yang tenang dan hubungan manusia yang utuh. Tetapi dengan munculnya ular, kisah ini mulai bergerak menuju ketegangan yang baru. Ular itu mendekati perempuan. Ia tidak langsung memaksa atau menakut-nakuti. Sebaliknya, ia memulai percakapan. Pertanyaannya tampak sederhana. Apakah benar Tuhan berfirman bahwa kamu tidak boleh makan dari semua pohon di taman ini? Pertanyaan ini tampak kecil. Namun di dalamnya tersembunyi sesuatu yang sangat penting. Ular tidak langsung menolak perintah Tuhan. Ia mulai dengan menimbulkan keraguan. Kekuatan godaan sering tidak datang melalui kekerasan, tetapi melalui kata-kata yang perlahan, mengubah cara manusia memandang sesuatu. Dalam kisah ini, ular tidak memaksa manusia untuk melanggar perintah Tuhan. Ia hanya membuka percakapan. Percakapan itu kemudian menjadi pintu masuk bagi keraguan. Dan keraguan itu perlahan mengubah cara manusia melihat perintah Tuhan. Perempuan menjawab bahwa mereka boleh makan dari semua pohon di taman, kecuali dari satu pohon yang berada di tengah taman. Tentang pohon itu Tuhan telah memberikan perintah yang jelas. Mereka tidak boleh memakannya. Bahkan mereka tidak boleh menyentuhnya. Jika mereka melakukannya, mereka akan mati. Jawaban ini menunjukkan bahwa perempuan sebenarnya mengetahui perintah Tuhan dengan baik. Ia tidak berbicara dalam kebingungan. Ia tahu batas yang telah ditetapkan. Namun disinilah percakapan itu mulai berubah. Ular kemudian mengatakan sesuatu yang secara langsung bertentangan dengan peringatan Tuhan. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Kalimat ini menjadi inti dari godaan yang muncul di taman itu. Ular bukan hanya menimbulkan keraguan, ia mulai menawarkan cara pandang yang berbeda terhadap perintah Tuhan. Menurut ular, larangan itu bukanlah untuk melindungi manusia. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa Tuhan mengetahui sesuatu yang tidak diketahui manusia. Jika mereka memakan buah itu, mata mereka akan terbuka. Mereka akan menjadi seperti Allah. Mereka akan mengetahui yang baik dan yang jahat. Dari sini kita melihat bahwa godaan sering bekerja dengan cara yang sangat halus. Ia tidak hanya menawarkan sesuatu yang dilarang. Ia menawarkan janji tentang pengetahuan, kekuasaan, dan kemungkinan baru. Dalam kisah ini, perempuan mulai melihat pohon itu dengan cara yang berbeda. Sebelumnya pohon itu hanya sebuah batas yang diberikan Tuhan. Sekarang, pohon itu tampak menarik. Buahnya terlihat baik untuk dimakan. Ia tampak indah dipandang, dan ia tampak mampu memberikan hikmat. Perubahan cara pandang ini menjadi titik penting dalam cerita. Godaan tidak dimulai dengan tindakan. Ia dimulai dengan cara melihat sesuatu. Apa yang sebelumnya hanya sebuah larangan kini terlihat sebagai kesempatan. Dan ketika cara pandang berubah, keputusan manusia pun mulai bergerak menuju arah yang berbeda. Perempuan itu akhirnya mengambil buah dari pohon itu. Ia memakannya. Kemudian ia memberikannya kepada laki-laki yang bersama-sama dengan dia. Dan laki-laki itu pun memakannya. Dalam satu momen sederhana ini, kisah manusia berubah arah. Keputusan yang tampak kecil ini menjadi titik balik dalam seluruh cerita tentang manusia dan dunia.